Assalamualaikum. Ya, sekarang kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas berdoa, memimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya? Hari ini masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Abdul Malik, Abdul Rauf, Abdurrahman Farid. Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah, hari ini nihil ya. Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Amin. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Hari ini ada yang tidak pakai hasduk? Alhamdulillah. Bajunya udah masuk semua nggih? Yang perempuan bajunya dikeluarkan. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih sudah menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuannya. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu nggih untuk melatih fokus. Seperti biasa, kalau kemarin buncis, sekarang berbeda. Sekarang tepuk angka. Kalau beda bilang tepuk 1, berarti kalian harus kalau tepuk 2, tepuk 3. Nah, tapi kalau beda bilangnya 3, apakah kalian harus tepuk? Tidak. Jadi kalau berarti kalian harus fokus memperhatikan instruksi Bu Ida. Kalau ada tepuk baru tepuk, kalau tidak tepuk. Paham? Oke, bisa dimulai. Konsentrasi. Tepuk 1. Loh. Tadi perintahnya gimana? Kalau tidak ada kata tepuk, maka tidak boleh tepuk. Ayo, ya. Sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Tepuk 2. Anda tepuk tangan buat kita semua. Mari kita murojaah bersama Quran surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Semoga dengan kegiatan pagi hari ini diawali dengan murojaah mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, betul. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran itu disebut dengan apa?
Kalian Al-Quran itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Al-Quran untuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman umat. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu pengertian Al-Quran dan beberapa pendapat tentang pengertian Al-Quran. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. 2. Siswa mampu memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. 3. Siswa mampu menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Jadi kegiatan hari ini diharapkan kalian itu bisa memahami bagaimana tahap-tahapan Al-Quran itu diturunkan. Nah, ada yang tahu sebelumnya sejarah penurunan Al-Quran ini bagaimana? Cong, angkat jari. Ada yang tahu sejarah penurunan Al-Quran bagaimana, nggak Cong? Ya, kalau gitu bagaimana Al-Quran? Seberapa lama Al-Quran turun? Ya, Hak. 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Di mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Ada yang tahu? Di Gua Hira. Gua Hira, ya. Tuh. Sebelum ke pembelajaran, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Petunjuk manusia. Nah, Al-Quran itu diturunkan tuh awalnya dari langit dunia pada saat malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Malam ganjil pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, secara lengkap. Jadi itu kalau dari langit dunia itu diturunkan secara lengkap, terus lalu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, dibaginya menjadi 2, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ada yang tahu kedua surat itu? Perbedaan surat itu, surat Makkiyah dengan Madaniyah? Apa? Makkiyah diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Ya, betul. Untuk lebih jelasnya, sekarang silahkan perhatikan video di bawah ini. Oke, sudah 15 menit. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Itu apa? Ayo silakan semua duduk dulu ya. Temannya mau presentasi. Ya. Pegang apa dibakar? Halo, mohon perhatiannya. Temannya mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian nuzulul Al-Quran. Kelompok 1 yang beranggota saya Bintang Fatan Lukman, Saya Abu Khairul Fasawa. Saya Siti Afifah Afrahmatullah. Saya Debiwan. Saya Faiza Khairisa Gaitsani. akan mempresentasikan tentang pengertian nuzulul Al-Quran. Lafaz nuzul secara bahasa berarti menetap di satu tempat. Pengertian nuzulul Al-Quran secara istilah yaitu peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sudah. 9.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temannya. Silakan kelompok 2. Hilang. Kamu dari kelompok. Kami dari kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tahap-tahap Al-Quran diturunkan. Tahap pertama At-Tanazzulu awalu. Kedua, tahap At-Tanazzulu atsani dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Bertahap selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. 3. At-Tanazzulu atsalitsu, penyampaian dari pengajaran kepada umat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan ayat-ayat Quran kepada sahabat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temannya. Kelompok 3. Halo, kelompok 3 mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sejarah penurunan Al-Quran. Yang beranggotakan saya sendiri, Luhur Pambudi. Saya Abdurrahman Farid Al-Ghazali. Saya Ahmad Fairuz. Saya Dinaran Wesa Ramadan Putri. Dan saya Ataya Hairani. Sejarah turunnya Al-Quran. Waktu turunnya Al-Quran turunkan secara berangsur-angsur, berupa beberapa ayat dari sebuah surat dan waktu. Penyampaiannya kurang lebih memakan waktu 23 tahun. 2. Periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran turun selama 22 tahun dan terbagi dalam 2 periode. Periode pertama adalah periode Mekah, yaitu wahyu yang diturunkan sebelum hijrah disebut surat atau ayat Makkiyah. 2. Periode kedua adalah periode Madinah, yaitu wahyu yang diturunkan sesudah hijrah disebut surat atau ayat Madaniyah, yang waktu turunnya selama 9 tahun lebih 9 bulan 9 hari, yang terdiri dari 14 surat meliputi 1463 ayat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyampaian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni yang bertemakan hikmah dan rahasia turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yang beranggotakan Saya Hanin. Nisa Putri. dan saya Yoga. Dan saya Tansah Ginanjar.
Dan Syahidar al-Mutakina. Ya, poin pertama yaitu yakni mengembangkan hafalan dan pemahaman. Ayat turun sedikit demi sedikit lebih mudah dinalar oleh para sahabat. Poin kedua yakni meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ayat turun sesuai steri dan kondisi menjadi penguat dalam menghadapi cobaan. Poin yang ketiga yakni menjadi pedoman bertahap. Dalilnya surat Al-Furqan surat yang ke-23 ayat yang ke-25. Mungkin cukup sekian dari kami. Hilafnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Acko ada. Nih, ini laki-laki semua ya? Iya. Ya. Agak ke atas, nggak kelihatan. Iya. Ya, bismillah. Di sini kelompok saya ingin menyampaikan tentang Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini kami kelompok 5 ingin menyampaikan yang bertemakan sejarah penulisan Al-Quran. Yang pertama, masa Nabi Muhammad, wahyu disampaikan Nabi langsung kepada sahabat untuk dihafal. Yang kedua, masa Utsman bin Affan, Islam meluas ke berbagai wilayah, muncul perbedaan qiraat. Yang ketiga, penyempurnaan tulisan Al-Quran, masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan 40 sampai 60 Hijriah, yang oleh Imam Al-Aswal Al-Dual memberikan harokat atau baris yang berupa titik merah pada mushaf Al-Quran. Yang keempat, pada masa Abu Bakar terjadinya perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menggugurkan 70 penghafal Al-Quran di medan perang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Oke, terima kasih. Hari ini sudah presentasi semua. Kira-kira apa pola pembelajaran yang kita dapat pada hari ini? Tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Lalu berkhalwat itu menyendiri, ibaratnya pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang menyendiri, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menguatkan iman. Lalu didatangi malaikat Jibril, lalu diberi wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sejarah turunnya Al-Quran itu dari mana? Dari Lauhul Mahfuz turun secara sekaligus ke Baitul Izzah, lalu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ya, kesimpulan pada pagi hari ini kita belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, saya pengen kalian menuliskan satu kalimat kesan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan nanti ditempel di situ ya. Nih. Loh, mana tadi satu? Satu-satu. Satu kata. Ya, dimulai kelompok 2 dulu nggak apa-apa. Nih. Tempel di sini.
Sudah semua? Sudah semua? Ya. Baik, untuk menutup kegiatan pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.